Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik lagi di channel gue Dimensi Malam. Kali ini gue datengin salah satu narasumber dari Tangerang nih, Tangerang. jauh banget ya. Jauh banget emang. Kebetulan narasumber ini adalah salah satu temen dari istrinya teman gue ini, si Alfi ya, satu SMA. Jadi beliau ini, gue dapet cerita katanya lu tuh sensitif ya awal-awalnya tuh ya, dan punya hobi yang sama suami lo ya, sama Alfi ya, suka naik gunung. Oh, kalau naik gunung lebih ke gua sih. Kalau Alfi musik, jadi gua ngikut musik aja. Oh gitu. Terpaksa kayaknya. Oke. Nah jadi apa nih yang mau diceritain nih buat teman-teman kita? Ini aja kali ya, kayak perjalanan spiritual gua awal-awal sensitif kali ya. Oke, boleh. Oke, jadi biasanya kan orang tuh sensitif, ada yang katanya dari turunan, ada yang memang udah dari kecil. Kalau misalnya riwayat ya, gua waktu kecil tuh ngeliat cuma sekilasan doang Oke. Tapi gua nggak pernah yang ambil pusing atau yang udahlah gitu mah cuma bias cahaya gitu. Gue selalu kayak gitu sampai akhirnya nih dimana kalau untuk suara-suara ya gue sering lah ya, suara ketawa, nangis, serius? suara berbagai sering gua. Gitu. Jadi waktu itu kalau suara-suara kejadiannya di samping kamar gua tuh waktu gua masih tinggal di Curug, masih belum nikah. Itu suara-suara gua dengar dari zaman gua SD, SMP, SMA, nggak intens sih, tapi ada di momen-momen tertentu. Misal di jam 10 malam terus hujan gerimis, malam Jumat. Nah itu pasti ada tuh bunyi ketawa, kayak gitu-gitu. Serem juga ya. Nah terus karena gue udah biasa sama suara-suara, ini puncaknya singkat cerita, jadi gue punya ponakan kan, usia 10 tahun, anak dari kakak gue nih. Ini dia usia 10 tahun, gue posisi sama Alfi udah married. Tiba-tiba gue lagi di jalan, kakak gue telepon, Dek pulang, Dek ke rumah gue Dek, katanya. Ke rumah gue nih, kenapa? Si Getsa kerasukan. Loh kok bisa? Gue bilang, setahu gue di si Getsa ini cuma sakit. Udah pokoknya lu pulang dulu deh ke rumah gue, katanya. Ya udah nih, gue balik ke rumah kakak gue dari jalan itu. Terus gue ngeliat si Getsa ini ya, anak kakak gue, dia lagi tiduran di kamar. Nah gue ngobrol sama kakak gue nyeritain lah kronologi awalnya nih, kenapa ponakan gue bisa kerasukan. Jadi namanya bocah sakit kan biasanya kita suka manggil tukang urut gitu ya, biar ya enakan aja gitu badannya. Ketika lagi diurut, ini ponakan gue tuh udah yang teriak melengking, udah bukan suara dia. Terus posisi badannya tuh udah langsung sila, terus tangan begini, terus aneh minta kopi hitam panas, kopi panas hitam. Nah kebetulan nih yang ngurut nih sadar kalau ini bocah kerasukan. Akhirnya dia bentak-bentak lah, siapa lu, apa segala macem, beraninya lu masuk ke anak kecil, kayak gitu dia bentaknya. Cuma ya bentak sekedar bentak, hilang gitu aja. Ternyata masih ada lagi gitu kan. Kebukti pas gue samperin ponakan gue ini, gue bilang, Dek minum dulu yuk biar panasnya hilang. Nah itu ketika gue lagi nawarin minum, dia ini mata merem nih, tapi mulut ngoceh. Dia bilang, nggak mau, aku mau liatin teman-teman aja di luar gitu. Sedangkan matanya nutup, kan udah nggak make sense nih. Gue mikir ya ini nego apa gimana, tapi dia ngejawab pertanyaan gue ya kan. Nah sampai akhirnya nih kita mikir, minta tolong ke siapa ya, karena jujur gue nggak ngerti tuh yang kayak gitu-gitu tuh yang pada saat itu. Kebetulan temannya Alfi nih ada yang bisa Nah dia bisa, terus minta tolong, dipanggil lah. Ketika dipanggil udah tuh diobatin. Dia metodenya, dia bacain ayat-ayat Al-Quran di dalam gelas yang udah diisi air. Terus si airnya ini dikasih garam dikit. Sama dia ada tebarin juga garam pasar.
Oke. Tapi sebelum ditebar garamnya ini kayak didoain juga gitu. Oke. Nah udah diminumin ke ponakan gua. Nah karena gua pikir itu temannya Alfi, bisa gua tanya lah ya, udah gak yang sungkan gitu. Bang, gue bilang, bisa nggak lu ngajarin Alfi doanya, karena gue takut tuh ponakan gue kerasukan lagi, kayak gitu-gitu. Udah nih akhirnya ngajarin Alfi tuh, ngajarin Alfi, dikasih tahu doanya ini Vi, ini sudah. Ya udah kita tunggu aja kata dia nih, kita tunggu besok si Getsa mendingan atau enggak. Besoknya malah dirawat karena kan panasnya nggak turun-turun. Tapi ternyata di dalam ruang rawat ini ponakan gue kerasukan lagi. Jadi ini kakak gue ya cerita, jadi jam 2 pagi ponakan gue lagi tidur, tiba-tiba dia kebangun, terus dia tangannya udah yang begini lagi nih, terus sambil bilang, awas aku mau kesana katanya gitu. Sama kakak gue dibentak, ya lu mau kesana, mau keluar aja, tapi lu jangan masuk ke anak gue gitu, cabut aja. Nah setelah dibentak itu udah nih langsung lemes lagi, ponakan gue tidur. Nah alhamdulillah setelah dari situ udah nggak kerasukan lagi. Udah nggak. Nah akhirnya kan beberapa hari kita tunggu, oh yaudah emang nggak ada apa-apa, berangsur-angsur sembuh kan nih ponakan gue. Tepat seminggu setelah itu gantian nilai gue yang ini mengalami kalau gue bilang perjalanan mistis ya, atau perjalanan jadi spiritual. Dari habis ponakan lu kayak gitu malah ke lu larinya ke gua. Jadi awalnya gua ini bermimpi. Jadi di mimpi gua ini gua ada di tengah-tengah rumah yang gua kalau ingat lagi tuh merinding ya. Rumah yang dia temboknya ini anyaman bambu, lampunya lampu semprong, tanahnya nggak ada ubin, tanahnya itu tanah liat. Kursinya kursi ini kursi rotan. Di situ posisi gue lagi nyapu di tengah, tapi di kursi rotan itu gue ngeliat ada sosok laki-laki. Dia pakai kaos singlet gitu, terus agak gemuk, agak tinggi, kulitnya hitam, terus dia pakai sarung. Dia tuh natap gue tuh sinis gitu, kayak galak banget. Nah setelah dari gue ngeliat pemandangan itu, bergeser, jadi gue ada di kamar gue sendiri. Tapi posisinya gue ngambang nih, gue posisinya ngambang, gue ngeliat badan gue sendiri lagi tidur. Terus gue mikir dong lah, itu gue lagi tidur gitu kan, bener-bener bajunya piyamanya juga piyama yang gue pakai pada saat itu. Jadi kayak roh lu keluar gitu ya? Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Terus nggak lama gue liatin di badan gue, itu dia senyum, terus dia gerak sendiri, dia nari gini. Loh makin kaget kan gue, udah nggak bisa mikir tuh gue cuma feeling, wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Gue nggak pernah seumur mimpi kayak gini, nggak pernah sama sekali. Akhirnya gue berani diri, gue bilang, kamu siapa? Gue bilang kayak gitu tuh. Dia sambil nari, dia jawab, dia bilang, saya dulunya Sinden, banyak yang senang sama saya katanya. Merinding nih gue kalau udah cerita ini, merinding banget. Udah nih, gue makin ngerasa nggak beres dong. Akhirnya gue dengan segala cara gue mau bangun dari mimpi gue, karena gue ngerasa itu udah nggak beres. Akhirnya gue baca doa segala macem, gue bangun. Ketika bangun tuh udah yang deg, jantung gue udah ngeberaturan. Tapi gue masih yang melogikakan, ya Allah bener-bener cuma mimpi gitu kan. Karena gue mau pikir segimanapun gue nggak nemu jawabannya ditambah gue juga nggak ngerti kan kayak gitu, gue nggak paham. Seharian gue pikirin nggak nemu jawabannya, ya udah gue cuekin. Nah malam berikutnya, biasanya kan gue masang alarm tuh jam 4 ya, jam 4 terus setengah 5, jam 5. Nah jam 4 ini memang handphone itu selalu ada di samping kanan gue, jadi ketika ada alarm gue matinya gampang gitu. Gue merem pun gue udah tahu gitu handphone gue di mana. Jam 4 alarm bunyi, gue matiin handphone, terus ada suara gerak-gerak nih di kasur. Gue ngoceh, gue bilang, yang masih jam 4 belum subuh, nanti aja jam setengah 5 bangunnya. Dia diam nggak ada jawaban, tapi gue tahu itu suara gerakan ada gitu, karena kan kasur juga gerak. Jam setengah 5 gue bangun,
udah tuh siap-siap apa subuh mandi gawe gitu-gitulah, sarapan. Pas sarapan laki gue nih ngomong, itu tadi yang jam 4 gerak bukan aku, kata dia gitu. Loh, terus siapa? Jadi tuh tangan dia nggak tahu kenapa tuh gerak sendiri, geraknya gini kayak nari. Tapi Alfi sadar tangan dia begini, sadar dia. Terus gue makin yang aduh anjir nih, aneh nih kayaknya. Nah ya udah tuh gue bilang, ya udah ya coba kita tanya Jaya, mungkin lu kenal lah Jaya. Iya, ya kenal, teman gue juga tuh. ya, karena kan gue nggak ngerti nih, balik lagi kita pulang gawe janjian aja di rumah Jaya gitu. Karena kan memang waktu itu posisi tempat gue gawe sama Alfi kan beda ya, jadi kita pulang gawe langsung ke rumah Jaya gitu. Gue juga ngabarin Jaya, sorry gue ganggu, pulang gawe gue mau main ke rumah lu, gue bilang ya Mil, datang aja. Datang gue ke rumah Jaya. Terus sambil gue cerita, memang sih di mimpi itu gue sempat ada kesimpulan bahwa gue ini berpikir bahwa ya ini kesimpulan gue aja ya, si sinden ini dibunuh sama suaminya yang ada di mimpi gue pertama. Tapi itu nggak gue omongin ke Jaya, gue cuma bilang, Jay, kayaknya gue diikutin sinden deh, soalnya gue pertama mimpi kayak gini, kedua tangannya Alfi gerak sendiri, nah terus gue ngeri nih, gue takut, gue bilang kayak gitu kan. Si Jaya langsung ngomong gini, dibunuh suaminya ya Mil. Nah itu tuh udah langsung, wah anjir kok dia kesimpulannya sama kayak gue. Tahu dia. Terus gue dikasih tahu sama Jaya gini, Mil, ini itu ibaratnya nih manga nih, anime nih, kartun. Jadi ada season 1, season 2, season 3. Nah yang lu dapet tuh baru season 1 Mil. Itu dia mau cerita sama lu udah langsung di-cut, kata dia gitu. Jadi belum selesai. Jadi nanti akan ada season 2 nih, dimana lu di antara lu berdua, maksudnya antara gue sama Alfi, itu pasti akan dapet cerita lanjutannya. Jadi dikasih gambaran masa lalu dia gitu. Iya, dikasih gambaran masa lalu dia. Makin takut tuh gue. Masa sih Jay? Coba Jay, ituin lu, gue gak mau lah kayak gitu. Itu jujur tuh gue takut banget. Gue gak mau Jay kayak gitu-gitu, gue gak mau, takut gue. Ya lu mah bisa lah ngadepin sendiri. Saat itu gue nggak ngerti maksudnya bisa ngadepin sendiri gimana, tapi Jaya cuma sampai situ doang ya dia ngomongnya. Akhirnya jam 12 malam gue pulang nih, pulang jam 1:30 nyampe rumah. Gue pikiran tuh nggak bisa tidur karena gue parno kan, gue takut. Ya Alfi enak aja dia mah, sekali molor nempel langsung molor gitu. Tulus banget lah, pelor banget. Gue nggak bisa tidur sampai jam 2 malam. Nah terus gue mikir, gue nggak usah tidur aja lah sekalian, daripada gue nanti tidur gue kebawa mimpi. Akhirnya gue mutusin nggak tidur tuh sampai jam 3, setengah 4, nggak tidur tuh. Gue sampai yang ngebatin, mampus lo nggak bisa masuk mimpi gue, mampus kayak gitu. Karena gue ngerasa di ruangan kamar gue itu mencekam. Tapi baca doa juga nggak mempan apa gimana? Doa nggak? Enggak. Gue doa tetap, tapi gue mutusin nggak tidur. Gitu. Karena gue takut dikasih gitu mimpinya. Gue berharapnya karena Alfi udah tidur, mudah-mudahan ke Alfi gitu. Ternyata nih jam 3:30 ini tiba-tiba kepala gue berat, gue kayak ditiban sesuatu lah, benar-benar berat, kayak ada yang maksa gue tuh untuk lu merem gitu, lu tidur. Jadi gue langsung black out tuh. Itu bukan karena gue ngantuk tiba-tiba ya, karena kan gue maksain kan. Blank gitu ya. Gue langsung blank. Nah itu gue balik lagi ke tempat itu yang tadi lanjutannya. Suasana rumah itu. Nah di suasana rumah itu ada cewek nih, mukanya cantik, manis, rambutnya panjang, pakai piyamanya juga piyama zaman dulu gitu loh, yang bahan satin, terus ini renda-renda. Dia ternyata lagi ribut sama si bapak ini yang gue lihat. Nah ribut ditampar lah sampai kesungkur nih si ceweknya. Terus si cowok ini yang gue bilang bapak-bapak gemuk tadi itu ke belakang ngambil tali, di situ dijerat lehernya, terus ditarik, jadi bikin simpul, ditarik ke simpulnya dimasukin ke leher si cewek, itu ditarik sama dia. Di situ gue udah gak kuat tuh, karena gue kayak ngeliat film thriller menurut gue ya. Ya udah akhirnya gue takut setengah mati, gue bilang udah stop, gue nggak bisa nerima kayak gini. Karena apa? Gue takut, gue belum siap. Terus gue mau keluar dari itu, untuk maksudnya keluar itu gue bangun lagi gitu, nyadarin diri gue sendiri, itu susah banget. Itu gue sampai keringat dingin,
sampai badan gue pada dingin, sampai gue baca ayat kursi terus. Ayat kursi gue bawa karena gue baca karena gue percaya ayat kursi itu yang paling bikin ampuh gitu untuk ngusir-ngusir kayak gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah nih gue kebangun, gue nangis tuh. Nah dia kaget ngeliat gue nangis tuh jam 4-an. Kenapa? Gue nggak bisa jawab, gue nangis aja tuh, nangis. Baca doa kata dia gitu. Baca doa, itu gue baca doa sebisa gue, kayak apa aja lah gitu doa yang gue bisa baca, gue baca. Nah, udah paginya gue ngebatin gini. Nangis nggak nih? Apa berhenti dulu? Stop dulu. Oke. Nah akhirnya paginya gue ngebatin gini, gue bilang gue bukan orang yang bisa, jangan ganggu gue pengen hidup tenang, gue nggak mau dapetin yang kayak gitu. Pun kalau misalnya lu mau minta tolong atas masa lalu lu yang dibunuh seperti itu, jangan ke gue nggak bisa. Gue bilang lu datang ke siapa gitu kan. Terus udah tuh gue ngebatin kayak gitu. Setelahnya alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya gue ngechat Jaya kan, Jaya benar kata lu, gue dikasih lagi gitu kan terusannya. Ketika gue bilang kayak gitu, Jaya langsung ngoceh nih, pakai tali ya Mil gitu. Kampret emang si Jaya, dia sebenarnya kayaknya udah tahu dari awal, cuma dia kayak ngebiarin gue gitu. Makanya itu gue agak kesel juga sama si Jaya. Wah sial, lu udah tahu duluan ternyata kan. Ya udah akhirnya dari situ tuh gue ternyata dianya mau udah nggak ke gue lagi si Den ini, tapi gue malah kayak makin sering gitu makin sensitif. Jadi kalau misalnya lagi ngelihat yang lihat, tapi kalau misalnya lagi nggak ngelihat gitu ya nggak ada gitu di mata gue. Nah terkadang tuh gue shock, kaget, tiba-tiba lagi di jalan, astagfirullahaladzim, dia yang bingung gitu, kenapa? Nggak apa-apa, gue nya masih yang loading, apaan ya yang barusan gue lihat, jangan gue halu apa segala macam. Kayak sekelebat gitu lewat ya? Sekelebat aja gitu Oke. Aduh, jadi merinding ini, gue juga agak kayak panas gitu badan gue. Apa gerah kali ya? Oke. Jadi emang kayak dunia goib itu sebenarnya emang ada ya. Kita percaya emang ada lah gitu. Tapi kalau misalnya kita belum ngerti, ya jadinya kan kayak tadi ya, bingung ya harus ngapain. Sementara kalau sudut pandang gue, jin itu banyak yang memanipulasi manusia gitu, supaya dia bingung mau ke arah mana. Padahal tujuan manusia cuma satu, beribadah kepada Tuhan. Jadi dia bikin bingung nih, kayak tadi dia bikin cerita dijerat apa sebagainya kayak gitu. Sementara kalau orang yang udah mati kan seharusnya udah langsung urusan Allah. Tapi Allahu alam juga, entah dia terjebak di sini atau gimana. Tapi kalau sudut pandang gue ya, jarang jin yang jujur gitu. Dari 1000 yang diomong satu kebenaran. Intinya dia cuman bikin kita sesat, bikin bingung gitu. Tujuan satunya yaitu, makanya kita kalau berdoa nih, jadi ada hal-hal tersendiri yang buat kayak gitu. Kalau bisa jangan sampai gitu, jangan sampai ngundang lagi, jangan mau, karena kan beda ya, alamnya beda, sama nggak perlu lah kayak gitu ya kan. Meskipun emang ada ya, kita tahu nih, misalnya kita punya keahlian, kalau misalnya mau didalemin mungkin lu bisa jadi paranormal gitu ya. Ya kan sih, paranormal gitu, bisa ngobatin orang atau yang lainnya. Tapi orang lain yang nggak ngerti pasti bilangnya main-main nih, gila gitu. Kayak misalnya lu kuliah nih, ada jurusan teknik sama jurusan sastra Indonesia. Orang sastra Indonesia ngomongnya puisi nih, nah orang teknik ngomonginnya mesin, kan nggak nyambung tuh ya. Jadi kalau misalnya taruh gini, pasti nyambungnya sama yang udah pengalaman juga ya.
Ya, betul sama yang sekali. suka juga cerita-cerita horor. Oke, sekali lagi gue say thanks ya buat Sama-sama. Milda. Jangan lupa Sama-sama. juga subscribe channelnya, apa namanya? Milda Kurnia. Milda Kurnia. Hmm. Oke, gue support terus ya YouTube-nya, kita saling collab nanti. Siap. Oke, itu aja guys yang mau kita ceritain. Tetap di Dimensi Malam.